Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kepada ikhwan-ikhwan sekalian dan akhwat, para al-aba dan al-ummahat, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, wali-wali murid ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam rangka untuk membahas pembahasan yang sangat penting tentang mentarbiyah anak-anak ya. Bagaimana metode Islami atau al-manhaj nabawi dalam mentarbiyah anak-anak ya. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui karena kita semua yakin agama kita sempurna ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sungguhnya aku pada hari ini telah sempurnakan bagi kalian agama kalian ya, dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Oleh karena tidak ada sesuatu pun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita kecuali Islam telah mengajarkan ya dengan lengkap ya. Termasuk di antaranya masalah mendidik anak-anak. Ya, kita dapati kecenderungan sebagian orang ingin mendidik anak-anaknya dengan metode barat misalnya, atau metode psikologi yang mungkin disampaikan oleh orang-orang barat ya. Padahal kita tahu dalam Islam pembahasan tentang tarbiyah anak-anak juga lengkap dan komprehensif. Insyaallah nanti akan kita sampaikan ya. Oleh karenanya saya mengajak para ikhwan dan akhwat, para ummahat untuk memperhatikan ya pembahasan ini karena ini penting bagi kita semua. Kita tahu adalah anak-anak adalah kebahagiaan kita ya. Makanya dalam satu hadis ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan mengambil nyawa anaknya, Allah bertanya kepada malaikat, "Hal qabattum samarata fuadihi?" Apakah kalian telah mengambil ruh dari buah hatinya? Yaitu Allah menamakan anak-anak dengan buah hati. Ya, dan itu benar ya. Samaratul fuad yaitu kita tahu betapa cintanya kita kepada anak-anak, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Bahwasanya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia ya. Makanya Allah juga berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Bahwasanya manusia dihiasi oleh Allah mencintai wanita dan juga mencintai anak-anak. Jadi anak-anak adalah sumber kebahagiaan kedua orang tuanya. Oleh karenanya mendidik mereka memang butuh perjuangan ya, butuh perjuangan. Dan saya ingatkan bahwasanya anak-anak ini adalah aset terbaik bagi seseorang, aset terbaik bagi seseorang. Ini sering saya sampaikan dalam banyak pengajian ya. Kalau anak-anak kita anak-anak yang soleh ya, maka betapa bahagia kita di dunia. Sebelum di akhirat, di dunia kita mendapati anak-anak yang soleh, yang mungkin taat, kalau kita bilang dia dengar, menyenangkan hati orang tua, maka seakan-akan kita mendapatkan surga yang disegerakan. Dan itu benar ya. Saya lihat anak-anak, masya Allah, satu mulai hafal Quran, satu membantu orang tua, satu pandai masak mungkin yang perempuan ya, yang satu pandai bersih-bersih rumah ya. Bahkan dalam sedikit kenakalan mereka yang mungkin saling mengganggu antara kakak dan adik, ada kebahagiaan. Kita lihat mereka terkadang ribut sana ribut sini, apalagi kita lihat mereka bertengkar aja terkadang kita sudah bahagia, apalagi lebih daripada itu ya. Jadi anak-anak merupakan buah hati orang tua. Kemudian anak-anak saya katakan aset terbesar bagi kita kalau kita sudah di alam barzakh. Sudah alam barzakh ya. Kita sudah tidak bisa beramal lagi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan di antara aset paling berharga adalah anak saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia telah meninggal dunia maka terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal. Yang di antaranya shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, amalan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh yang mendoakannya. Di sini Rasulullah SAW tidak berkata kakaknya yang mendoakannya, atau adiknya yang mendoakannya, atau tetangganya yang mendoakannya, atau ustadznya yang mendoakannya, atau muridnya yang mendoakannya, atau teman pengajian yang mendoakannya. Nabi mengatakan waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Padahal kita tahu kalau orang sudah meninggal, siapapun yang mendoakan bermanfaat. Misalnya saya meninggal, terus
tetangga mendoakan saya, siapapun yang mendoakan saya, bahkan saya tidak kenal dia mendoakan saya, bermanfaat. Karena doa seorang muslim kepada muslim yang lain setelah meninggal dunia bermanfaat, masih hidup bermanfaat, meninggal juga saya bermanfaat. Tetapi kenapa Nabi SAW mengkhususkan penyebutan anak soleh yang mendoakannya? Kenapa Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada yang paling setia mendoakan kita kecuali anak yang soleh, ya. Saya sering sampaikan ada tiga orang yang sering mendoakan kita. Orang tua, pasangan hidup kita, dan anak kita. Ini 3 orang yang setia dan tulus ketika mendoakan. Orang tua, istri kita atau suami kita, dan anak-anak kita. Inilah 3 golongan yang sangat tulus mendoakan kita. Ya. Adapun kawan, jarang mendoakan kita. Ya. Kakak dan adik kita mungkin tidak senantiasa mendoakan kita. Ya. Guru kita apalagi belum tentu mendoakan kita, murid-murid kita belum tentu mendoakan kita. Tapi 3 golongan ini yang selalu setia mendoakan kita, orang tua, istri, dan anak. Kenapa? Karena hubungan kita sangat erat dengan mereka dan ada timbal balik jasa antara kita dengan mereka, ya. Adapun orang tua kita, biasanya mereka lebih dahulu dipanggil oleh Allah sebelum kita. Justru kita yang harus mendoakan mereka. Tapi ketika mereka masih hidup, mereka sering mendoakan kita, ya. Biasanya orang tua dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal 2 yang setia, pasangan hidup kita sama anak kita. Kemudian pasangan hidup kita, ya dia mendoakan kita, ya. Tapi tidak lama kemudian mungkin dia akan menyusul kita pula, ya. Wallahu alam dia setia mendoakan kita setelah kita tiada atau tidak, ya. Bisa jadi seorang wanita meninggal dunia, kemudian suaminya nikah lagi. Apakah dia masih mendoakan istrinya atau tidak? Wallahu alam bisawab, ya. Demikian juga seorang lelaki mungkin meninggal, kemudian istrinya menikah lagi, ya. Mungkin apakah dia masih mendoakan suaminya atau tidak? Wallahu alam bisawab. Tetapi biasanya pasangan hidup sering mendoakan pasangannya. Tapi yang paling memungkinkan setelah kita meninggal adalah anak-anak. Dan anak-anak yang setia mendoakan kita hanya yang soleh. Yang tidak soleh, jangankan mendoakan kita, mendoakan dirinya saja dia jarang. Dia jarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak soleh, apa yang mau kita harapkan? Mungkin dia berhasil dari sisi dunia, mungkin dia seorang kaya raya, seorang direktur, seorang pejabat. Tapi kalau dia tidak soleh, ya, jangankan mendoakan kita, mendoakan diri dia sendiri jarang. Makanya ketika Nabi mengatakan waladun soleh yad'u lahu, anak soleh mendoakan, ini isyarat dari Rasulullah SAW agar kita berusaha mewujudkan untuk memiliki anak yang soleh sebisa mungkin, karena ini aset yang terbesar. Aset yang terbesar. Jadi dia yang setia mendoakan kita. Dia setia mendoakan kita. Kalau kita di kuburan, alam barzah, apa yang kita perlukan? Kita perlukan doa. Kita perlukan doa. Mau apa lagi? Ya. Belum lagi kalau anak soleh kita ternyata dia mengumrahkan kita atau dia menghajikan kita. Ya, kemudian belum lagi kalau dia bersedekah atas nama kita. Kalau dia punya uang banyak mungkin bikin masjid dengan niat untuk kita. Maka semua ini pahala sampai kepada kita. Ya. Ini sisi pertama. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh, ini sisi pertama. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwasanya seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak kita, kalau itu merupakan andil kita dalam menjadikan dia anak soleh, entah kita yang mendidiknya, entah kita yang masukkan ke pondok, entah kita panggilkan guru ngaji, ya. Tapi kita yang punya andil untuk mendidik dia menjadi anak soleh, maka seluruh amalan dia, pahalanya mengalir juga kepada kita sebagai orang tua. Ya, kepada kita sebagai orang tua. Dan ini adalah sikap cerdas dari seseorang untuk bisa efisien dalam memperoleh pahala yang banyak. Makanya saya sering sampaikan, bayangkan jika kita punya anak 5, misalnya anak 5, anak kita soleh semua. Anak kita soleh semua. Setelah kita meninggal dunia, mereka masih hidup mungkin 40 tahun setelah kita meninggal. Bayangkan, berarti kita punya sumber pahala dari 5 orang. Masing-masing 40 tahun. 40 kali 5 orang, 200. Berarti kita punya sumber pahala berapa? Sekitar 200 tahun dari 5 orang anak yang soleh, masing-masing 40 tahun. Karena semua yang mereka kerjakan berupa amal soleh akan ngalir kepada orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena kita yang memotivasi mereka untuk beramal soleh, kita yang mendidik mereka, kita yang berjuang, kita yang berdoa agar mereka menjadi anak soleh. Maka ketika mereka jadi anak soleh dan mereka beribadah, ya, selain mendoakan kita, maka pahala mereka juga akan mengalir kepada kita sebagai orang tua. Belum di akhirat. Di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum."
Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Sebagaimana dalam surat Tur, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman ya dan diikuti oleh anak-anaknya yang beriman pula, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kalau orang tua levelnya tinggi, anak-anak levelnya di bawah, maka Allah akan alhaqna bihim. Allah akan susulkan anak-anak kepada orang tua sehingga level mereka sama. Sehingga level mereka sama di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi ganjaran dari orang tua. Misalnya antara ayah dan anak, ayahnya misalnya atau ibunya di level 7 di surga misalnya, anaknya ternyata level 3, maka karena karunia Allah Subhanahu wa taala, anak-anak bisa diangkat levelnya di level 7 sejajar dengan orang tua tanpa mengurangi pahala orang tua. Dan kata para ulama, ini berlaku sebaliknya. Ini berlaku sebaliknya. Antara anak dan orang tua saling memberi manfaat, saling beri syafaat pada hari kiamat kelak. Ini berlaku sebaliknya karena makna zurriyah dalam bahasa Arab mencakup nenek moyang dan mencakup anak-anak, ya, mencakup nenek moyang dan mencakup anak-anak, ya. Oleh karenanya sebaliknya pula, jika anak-anak kita ternyata lebih soleh daripada kita dan mereka memiliki level yang tinggi di surga, ya, maka kita bisa disusulkan oleh Allah sejajar dengan mereka. Dan tentu ini adalah kebahagiaan tersendiri tatkala kita bisa dikumpulkan bersama anak-anak dan keluarga di akhirat kelak. Inilah ikhwan dan akhwat para wali-wali murid, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang motivasi kita untuk bagaimana semangat mendidik anak-anak kita. Dan saya katakan tadi, karena ini aset terbesar bagi kita, ya, maka untuk bisa menuju ke arah sana, mempunyai anak yang soleh, butuh perjuangan. Perjuangan, pengorbanan, ya, bukan cuma pengorbanan harta jelas kita berkorban. Pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, menahan emosi, ya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Tapi semua itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang berhasil atau tidak berhasil, anak kita soleh atau tidak soleh, itu hidayah di tangan Allah. Anak kita soleh atau tidak soleh, kita dapat pahala besar karena mendidik anak-anak, ya. Apalagi kalau ternyata anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Taib, itu mukaddimah yang saya sampaikan mengenai pentingnya kita mendidik anak-anak. Yang berikutnya dikhususkan kepada para orang tua bahwasanya tarbiyah, mendidik anak-anak itu kewajiban yang Allah bebankan di pundak kita masing-masing. Setiap kita punya kewajiban mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Istri, anak-anak, tanggung jawab kita. Kita berusaha mendidik mereka. Kita berusaha mentarbiyah mereka. Ya, karena Islam tidak mengajarkan kita egois, ya. Jangan seorang egois, ya sudah saya beriman, istri anak saya enggak urusan. Istri mau kafir, mau masuk neraka enggak ada masalah, nanti di sana ada bidadari. Enggak begitu, ya. Islam tidak mengajarkan seorang egois. Islam menyuruh kepala rumah tangga untuk mengajak anak istrinya masuk surga. Untuk mencegah anak istrinya dari neraka jahanam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabar untuk salat. Sabar untuk salat, sabar untuk memerintahkan mereka salat. La nas'aluka rizqan, jangan sampai, ya, kata Allah, kami tidak minta rezeki dari kalian. Jangan sampai kalian cari rezeki lupa untuk mendidik anak-anak dan istri. Nahnu narzuquk, justru kami yang beri rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dua ayat menunjukkan bahwasanya tarbiyah adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian Rasulullah SAW juga menekankan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah dimintai bertanggung jawab atas apa yang dia pimpinnya, ya. Seorang lelaki, dia adalah ra'in fi baitihi. Dia adalah pemimpin di rumah tangganya, di rumahnya. Maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang berlaku dalam rumahnya. Termasuk tentang kondisi anak dan istrinya. Dia diserahkan amanah oleh Allah dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita ingatkan bahwasanya tarbiyah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Allah membuka pintu pahala dengan kita berusaha mentarbiyah anak-anak kita, dan kita perlu perjuangan, perlu pengorbanan dalam mendidik anak-anak kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tentang metode atau manhaj Nabi dalam mendidik anak-anak, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana tanggung jawab besar orang tua terhadap pendidikan anak-anak, ya, dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, qala ba'du ahli ilm, berkata sebagian ulama, inna Allah subhanahu yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal waladi an walidihi. Sebagian ulama berkata, sungguhnya Allah akan bertanya kepada orang tua tentang tanggung jawabnya kepada anaknya sebelum Allah bertanya kepada anak tentang tanggung jawabnya terhadap orang tuanya. Perhatikan, ini perkataan sebagian ulama. Jadi ada sebagian ulama berpendapat, justru yang ditanya lebih dahulu adalah orang tua terhadap tanggung jawabnya kepada anak-anaknya sebelum anak-anaknya ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap orang tua, ya. Fa innahu kama ana lil abi ala ibnihi haqqan falil ibn ala abihi haqqun. Sungguhnya sebagaimana orang tua punya hak terhadap anak, maka anak juga punya hak terhadap orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada seseorang untuk berbakti kepada orang tuanya. Allah juga berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari neraka jahanam. Ya. Dan Nabi juga bersabda, i'dilu baina auladikum. Hendaknya kalian adil di antara anak-anak kalian. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga berkata, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu. Barang siapa yang melalaikan anak-anaknya, dia tidak dididik, tidak mendidik anaknya dengan perkara yang bermanfaat bagi anaknya, wa tarakahu suda, dan dia meninggalkan anaknya begitu saja dicuekin, faqad asaa ghayatal isaah, maka dia telah berbuat buruk yang seburuk-buruknya. Wa aktsarul auladi innama jaa fasadu min qibalil aba, dan kebanyakan anak-anak rusak itu gara-gara orang tuanya. Gara-gara orang tuanya. Wa ihmalihim lahum, karena mereka cuek, tidak memperhatikan tarbiyah anak-anaknya. Wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanihi, dan mereka tidak mengajarkan anak-anak mereka tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah agama. Fa adha'uhum sigharan, maka para orang tua tersebut menyia-nyiakan anak-anak mereka ketika anak masih kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim, sehingga anak-anak akhirnya tidak bisa memiliki manfaat, tidak bisa bermanfaat. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak tersebut akhirnya tidak bisa beri manfaat kepada orang tua mereka setelah mereka besar. Ya. Kama ataba ba'dhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian orang tua mencela anaknya, kenapa kau durhaka kepada saya? Faqala ya abati, maka sang anak menjawab, ya abati innaka aqaqtani saghiran, wahai ayahanda, aku durhaka sama engkau sekarang, dulu waktu kecil kau sia-siakan aku, kau durhaka kepadaku. Fa aqaqtuka kabiran, maka sekarang saya besar, saya durhaka kepada engkau. Wa adha'tani walidan, engkau sia-siakan aku ketika aku masih kecil. Fa adha'tuka syaikhan, maka ketika kau tua aku pun menyia-nyiakan engkau. Jadi ini sebagai penekanan bahwasanya tarbiyah kepada anak-anak itu bukan sunnah, tidak dikatakan ini wajib ya. Amanah yang Allah akan mintai pertanggungjawaban dari kita semua sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua. Sampai-sampai di antara perkataan yang menakjubkan dari Al-Mawardi, ya, beliau berkata, saking pentingnya tentang hak anak-anak, beliau berkata, awalu haqqil walad an yantaqi ummahu, ya. Famin awwali haqqil walad an yantaqi ummahu. Kata Al-Mawardi, bahkan di antara hak anak dia belum ada. Ibunya belum ada. Tapi kata Al-Mawardi di antara kalimat emasnya, di antara hak anak yaitu seorang lelaki mencari istri yang soleha. Karena istri yang soleh ini akan mendidik anaknya di kemudian hari. Maka seakan-akan Al-Mawardi mengingatkan kepada kita bahwasanya hak anak ini penting. Bahkan sebelum dia ada, seorang lelaki sudah berusaha memilih istri yang soleha yang dia harapkan di kemudian hari bisa mendidik anak-anaknya. Ya, karena kita tahu laki-laki pada sibuk keluar mencari nafkah. Di antara mereka ada yang berjihad, di antara mereka ada yang bersafar. Ya, maka di antara hak anak-anak kita memilih
istri yang solehah. Ya. Ustaz, bagaimana sudah terlanjur punya istri yang belum tentu solehah? Kalau sudah terlanjur ya, di antara hak anak-anak kita didik ibunya supaya jadi ibu yang solehah. Gimana caranya? Ya. Karena keterkaitan antara anak dan ibu sangat kuat, terutama anak masih kecil. Ya. Terutama anak masih kecil. Oleh karenanya, mumpung yang belum menikah, maka berusaha mencari istri yang solehah. Yang kita, karena pendidikan anak, kalau diserahkan kepada wanita yang tidak solehah, maka susah. Ya. Kalau terlanjur istri kita ternyata tidak solehah, maka kita berusaha mendidik istri kita agar dia bisa menjadi istri yang solehah dan dia bisa mendidik anak-anak kita. Taib, ini mukaddimah. Sekarang kita masuk dalam beberapa hal metode-metode dalam mendidik anak-anak ya. Dan saya sarikan dari buku Manhajut Tarbiyah Nabawiyah Littifl ya. Karangan Muhammad Nur bin Abdul Hafiz Suwaid ya. Buku ini saya rasa komprehensif lengkap ya, mengingatkan kepada kita tentang pentingnya manhaj nabawi dalam mendidik anak-anak ya. Bahkan beliau juga mengingatkan bahwasanya sebagaimana antum berjuang untuk mendidik anak-anak, syaitan juga berjuang untuk menggelincirkan anak-anak dari jalan yang benar ya. Sampai di antara dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wasyarikum fil amwali wal aulad ya. Syaitan di antaranya mereka menyertai manusia dalam harta mereka agar harta manusia dibuang tidak pada tempatnya, mubadzir dan yang lainnya. Mereka juga menyertai manusia dalam mengurusi anak-anaknya, itu menggoda anak-anak. Bahkan setan ingin merusak anak-anak sejak awal ketika seorang ingin menggauli istrinya. Ya, seorang menggauli istrinya maka disunahkan dia berdoa sebelum dia menggauli istrinya agar setan tidak ikut-ikutan. Ini menunjukkan usaha setan ya. Ketika ingin merusak anak-anak sejak awal, sejak seorang suami meletakkan maninya ke dalam rahim istrinya, syaitan sudah berusaha merusak anaknya. Ya, makanya kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Khalaqtu ibadi hunafa, fajtalahtuhumus syayatin." Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hanif, yaitu condong kepada tauhid, tetapi syaitan datang menggelincirkan mereka. Syaitan datang menggelincirkan mereka. Jadi kita tatkala mentarbiyah anak-anak ada musuh yang tidak kelihatan yang berusaha merusak anak-anak, dan bahkan permusuhan itu dimulai sejak kita nikah, sejak kita menggauli istri kita, dia sudah datang ingin merusak anak-anak kita. Ya. Maka ini harus waspada, harus kita miliki karena syaitan berusaha menggelincirkan anak, syaitan berusaha menggelincirkan anak, syaitan berusaha